Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelas 11 semester 1 ya, yang terakhir, yaitu perhitungan harga KC dan KP. KC itu adalah rumus dari atau harga tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi ya, sedangkan KP tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Nah, jika ada reaksi A ditambah B menghasilkan C dan D dengan koefisien A adalah P, koefisien B adalah Q, koefisien C R, dan koefisien D itu adalah S, maka rumus KC itu adalah konsentrasi C pangkat R, C pangkat koefisien C-nya R, dikali konsentrasi D pangkat S, ya, dibagi konsentrasi A pangkat P dikali B pangkat Q, ya, karena rumus tetapan kesetimbangan itu adalah perkalian konsentrasi hasil reaksi dibagi per reaksi dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Kalau KC berarti yang dimasukkan adalah satuannya konsentrasi, ya, diberi simbol kurung kaku itu konsentrasi, di mana satuannya adalah molar. Sementara KP itu adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan, maka yang dimasukkan satuannya itu harus tekanan, ya, dimana rumus KP itu adalah tekanan parsial dari C, ya, karena yang di hasil reaksi itu adalah C dipangkatkan koefisien C sama, ya, dikali tekanan parsial D, hasil reaksinya adalah D, dipangkatkan S, dibagi tekanan parsial A pangkat P, tekanan parsial B pangkat Q. Nah, karena rumus tetapan gas ideal itu adalah P sama dengan nRT, maka rumus KP kalau diturunkan itu adalah hasilnya KC dikali RT dipangkatkan delta N. Delta N itu adalah koefisien yang di kanan dibagi yang di kiri, ya, dengan catatan tetap yang masuk ke dalam rumus itu hanya fase gas dan terlarut. Nah, di mana rumus tekanan parsial A itu satuannya itu adalah tekanan itu satuannya atmosfer. Rumus tekanan parsial A itu adalah fraksi mol A dikali tekanan totalnya. Nah, sementara fraksi mol itu rumusnya adalah mol zat tersebut dibagi mol total. Jadi kalau tekanan parsial B, maka fraksi mol B dikali tekanan total, di mana fraksi mol B sama dengan mol B dibagi mol total. Kalau ini berarti total molnya itu adalah mol A tambah B tambah C tambah D. Contoh soalnya, ya. Dalam ruangan yang volumenya 2 liter, berarti ini volumenya 2 liter, pada temperatur tertentu terdapat kesetimbangan, ya, ada reaksi 2A tambah 3B menghasilkan C dan D. Jadi ada 2A ditambah 3B membentuk kesetimbangan menjadi C dan 3D, ya. Kita tebalkan dulu. Nah, dimana pada keadaan setimbang, nah, pada keadaan setimbang ini sudah terbentuk keadaan setimbang. Ini terdapat mol A-nya itu 0,4. Ini adalah 0,4 mol. Mol B-nya 0,2. Mol C-nya 0,3, mol D-nya 0,4. Ini satuannya mol semua. Nah, yang ditanyakan berapa tetapan kesetimbangan KC? Yang dicari adalah KC. Nah, rumus KC dari reaksi ini adalah, nah, ini hasilnya C, konsentrasi C pangkat 1, karena ini koefisiennya 1, kemudian kali D pangkat 3. Ini masuk semua karena fraksinya gas semua, ya. Oke, dibagi konsentrasi A
reaksinya adalah A pangkat 2 dikali konsentrasi B pangkat 3. Ya. Paham sampai sini? Nah, karena yang dimasukkan itu harus dalam bentuk konsentrasi, sementara ini mol, maka dicari nih konsentrasi masing-masingnya. Ya. Dimana rumus konsentrasi itu kan mol per volume. Nah, ini molnya 0,4. Volumenya, ya, volumenya 2 liter. Berarti 0,4 dibagi 2. 0,4 dibagi 2 berarti 0,2. Oke. Kemudian yang B juga sama. Berarti 0,2. Bentar, yang B ini 0,2. Ya. Kita perbaiki ini 0,2 ya. Ya, 0,2 berarti 0,2 dibagi 2, 0,1. Konsentrasi C 0,3 dari sini kan, dibagi 2 berarti 0,3 bagi 2 sama dengan 0,15 M. Nah, kemudian konsentrasi D 0,4 sama 0,4 dibagi 2 liter. Berarti 0,2 molar. Ya. Nah, tinggal masukkan ke sini. Konsentrasi C itu 0,15 dipangkatkan 1. Konsentrasi D 0,2 dipangkatkan 3. Kemudian konsentrasi A 0,2 dipangkatkan ini 2 ya. Kemudian konsentrasi B 0,1 dipangkatkan 3. Ya. Oke. Hasilnya ini adalah, ini kan tinggal dibagi ya. Berarti 0,15 bagi 0,2 pangkat 2 ya. Ini tinggal kita sederhanakan jadi 0,2 per 0,1 karena pangkatnya sama ya. Berarti ini 0,15 dibagi 0,04 dikali ini coret nih. Dicoret, tinggal 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 3 adalah 8. Ya, berarti 0,15 dikali 8 dibagi 0,04. Ya. Jadi ini tinggal dicoret. Ini 2, ini 1. Jadi 1. Jadi 0,15 dikali 2 per 0,01. Ya, berarti 0,15 dikali 200. Ya. Berarti ini coret, tinggal 30. Jadi harga C-nya adalah 30. Oke. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Ya. Tetapan kesetimbangan bagi reaksi X tambah 2Y menghasilkan XY2 ialah KC-nya sudah diketahui ini adalah 0,25. Nah, yang ditanyakan berapakah jumlah X-nya yang harus ditambahkan pada 4 mol Y dalam volumenya 5 liter agar menghasilkan 1 mol XY2. Nah, jadi ini ada reaksi X ditambah 2Y menghasilkan XY2.
ini KC-nya sudah diketahui, yaitu 0,25. Nah, rumus KC ini kan XY2 dibagi X, konsentrasi X, dikali konsentrasi Y pangkat 2. Ini kan 2 ya. Nah, KC-nya sudah diketahui. Nah, kita nyari mol dari X-nya. Nah, yang ditambahkan awalnya X-nya ini nggak diketahui. Taruhlah di sini misalnya A. Ya. Kemudian Y-nya sebanyak 4 mol. Ya, awalnya nggak ada. Kemudian bereaksi dan membentuk setimbang. Ya. Nah, ternyata yang dihasilkan itu adalah 1 mol. XY2 1 mol ya. Kalau awalnya nggak ada, kemudian terbentuk 1 mol, berarti yang berhasil adalah 1 mol. Paham ya? Ini awalnya nggak ada, kemudian ternyata pada keadaan setimbang adalah 1 mol. Berarti yang diproduksi adalah 1 mol. Nah, kalau di sini diketahui 1 mol, maka Y pun akan bisa ketahuan. Ya, kalau di sini 1 mol, maka di sini adalah 2 dibagi 1 dikali 1. Berapa? 2 mol. Ini 2 per 1 kali 1, 2 mol. Nah, untuk yang ini berarti sama, 1 mol. Nah, berarti mol X pada keadaan setimbang itu adalah A dikurangi 1 mol. Sementara Y-nya 4 dikurangi 2, berarti 2 mol. Nah, KC ini kan konsentrasi, berarti ubah nih. Ya, dari mol ini ubah ke konsentrasinya. Maka yang X berarti A-1 per volumenya 5 liter. Ya. Ini 5. Kemudian ini 2 per 5. 2 per 5 berapa? 0,4. Ya. Sementara XY2-nya 1 per 5. Ini ingat ya, konsentrasi itu adalah mol per volume, mol per liter. Molnya ini dari keadaan setimbang, volumenya, karena ini dalam ruangan 5 liter. Ya, 1 per 5 berapa? 0,2. Ini satuannya molar semua. Nah, tinggal rumus ini atau konsentrasi dalam keadaan setimbang ini masukkan ke rumus ini. Maka didapat 0,25 itu sama dengan ini XY2-nya ya, kita ganti menjadi 0,2 ya. 0,2 ya. Kemudian X-nya itu adalah A-1 per 5. Ini adalah X-nya. Sementara Y-nya itu 2 per 5. 0,4 pangkat 2. Ya. Nah, ini supaya tidak ada pecahan lagi di sini, 5-nya naik ke atas karena perkalian ini bisa diubah. Ya, jadi 0,25 ya sama dengan 0,2 dikali 5, 5-nya ke atas dibagi ini A dikurangi 1 ya dikali 0,4 kuadrat ya. Nah, ini A-1-nya pindah ke kanan. Ya, kita ke sini.
ke sini. Berarti A dikurangi 1 yang ini sama dengan 0,2 kali 5 itu 1 dibagi ini 0,25 ya, yang ini pindah ke sini, dikali 0,4 dipangkatkan 2 berarti 0,16 ya. Maka A-1 sama dengan ya 1 per 0,25 itu sama dengan 4 ya kan. 0,25 itu 1 per 4 ya, berarti 4 ke atas dibagi 0,16 itu adalah 16 per 100 berarti 16 nya ke sini, ini 100 pindah ke atas ya. Nah, jadi untuk yang operasi ini A-1 sama dengan 4 per 16 itu 1 per 4 ya kan. Nah, berarti 100 per 4 25 ya. Nah, maka A sama dengan satunya pindah ruas berarti 25 tambah 1 berarti hasilnya 26 ya. Maka jumlah mol X yang harus ditambahkan adalah jumlah X itu adalah 26 mol. Oke. Berikutnya contoh yang ketiga. Pada temperatur 900 derajat Kelvin, reaksi 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 gas semuanya fasenya. Mempunyai nilai Kp 0,345. Dalam keadaan kesetimbangan dari ketiga campuran tersebut, ya, gas yang dihasilkan pada ketiga campuran tersebut, ya, ternyata tekanan parsial SO2 dan O2 masing-masing ya. Jadi SO2-nya itu 0,215 atmosfer dan tekanan parsial O2-nya adalah 0,679. Yang ditanyakan berapa tekanan parsial SO3 pada keadaan setimbang. Nah, ini diketahui Kp-nya. Ya. Nah, dari rumus 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 gas. Ini fasenya gas semua. Nah, maka rumus ini, rumus Kp-nya sama dengan SO3. Jadi P dari SO3 karena Kp berarti PSO3 ya. Hasil reaksinya SO3 dipangkatkan 2 dibagi ini SO2. Jadi PSO2 dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2 dikali tekanan parsial dari O2. Nah, Kp-nya ini diketahui yaitu ya 0,345. Tekanan parsial SO3-nya ini yang dicari ya. Jadi ini PSO3 dipangkatkan 2 dibagi tekanan parsial SO2 ini diketahui ini ya, ini adalah PSO2-nya ya, yaitu 0,215 dipangkatkan 2
dikali tekanan parsial O2. Ini P dari O2-nya yaitu 0,679 ya. Nah, didapat maka PSO3 kuadrat sama dengan 0,345 ya, dikali ini 0,215 pangkat 2 dikali 0,679. Ini hasilnya adalah 0,0108. Nah, karena ini kuadrat, maka PSO3 sama dengan akar. Ya, kita hilangkan kuadratnya berarti diakarkan. 0,0108. Itu hasilnya adalah 0,1 ya 0,1039 atmosfer. Satuan tekanan parsialnya adalah atmosfer. Demikian pembahasan mengenai tetapan kesetimbangan baik berdasarkan konsentrasi maupun tekanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.